Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Cahya Sifa dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palembang dengan NIM PO 7124122043. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dengan tujuan memenuhi ujian praktek konsep kebidanan dengan menjelaskan peran bidan dalam masyarakat, bentuk profesionalisme bidan, dan ruang lingkup asuhan kebidanan. Peran bidan di dalam masyarakat terbagi menjadi 4, yaitu peran pelaksana, peran pengelola, peran pendidik, dan peran peneliti. Yang pertama yaitu peran pelaksana terbagi menjadi 3 tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Tugas mandiri yaitu yang pertama, menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Kedua, memberi pelayanan dasar pranika pada anak remaja dan melibatkan mereka sebagai klien. Ketiga, membuat rencana tindak lanjut atau layanan bersama klien. Keempat, memberi asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. Kelima, memberi asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien atau keluarga. Yang keenam, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Ketujuh, memberi asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien atau keluarga. Kedelapan, memberi asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. Kesembilan, memberikan asuhan kebidanan kepada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium serta menopause. Kesepuluh, memberi asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga dan pelaporan asuhan. Tugas kolaborasi yaitu yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Kebutuhan kolaborasi dapat diberikan kepada ibu hamil dengan resiko yang tinggi, kebutuhan asuhan pada resiko kasus yang tinggi, memberi asuhan pada ibu dalam masa persalinan dengan resiko yang tinggi, asuhan kepada ibu dalam masa nifas dengan resiko yang tinggi, asuhan kepada bayi baru lahir dengan resiko yang tinggi, dan memberi asuhan kepada balita dengan resiko yang tinggi dengan cara memberikan pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga. Yang terakhir yaitu tugas ketergantungan. Yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan dengan resiko tinggi serta kegawat daruratan. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi serta rujukan pada masa persalinan, pada ibu masa nifas, pada bayi baru lahir, dan pada balita dengan kelainan tertentu serta kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan klien atau keluarga. Kedua, peran pengelola. Bidan sebagai pengelola mempunyai 2 tugas utama, yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Tugas pengembangan pelayanan dasar yaitu mengembangkan pelayanan dasar kesehatan di wilayah kerja. Sedangkan tugas partisipasi tim seperti melaksanakan program kesehatan sekton lain melalui dukun bayi, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan lainnya di bawah bimbingan wilayah kerja. Ketiga yaitu peran pendidik. Bidan sebagai peran pendidik mempunyai 2 tugas utama, yaitu pendidik dan penyuluh. Dalam tugas mendidik, bidan memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien. Dalam tugas sebagai penyuluh, bidan memberikan pelatihan dan pembimbingan pada kader. Yang keempat, terakhir, bidan sebagai peneliti. Bidan bertugas melakukan penelitian atau investigasi dalam bidang kesehatan, baik secara mandiri ataupun berkelompok. Tugas ini mencakup yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. Kedua, menyusun rencana kerja pelatihan. Ketiga, melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana. Keempat, mengolah dan menginterpretasikan dasar hasil investigasi. Kelima, menyusun laporan investigasi dan tindak lanjut. Yang keenam, memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu adalah profesionalisme bidan. Profesionalisme memiliki 2 istilah, yaitu profesi dan profesional. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan pelatihan tertentu. Sedangkan profesional adalah
orang yang mampu memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat atau klien. Seorang profesionalisme memiliki karakteristik yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dihasilkan dari pendidikan formal maupun non-formal yang mampu memenuhi standar kompetensinya. Bentuk profesionalisme bidan yaitu pertama, dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada filosofi, etika profesi, dan aspek legal. Kedua, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang dibuatnya. Ketiga, senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir secara berkala. Keempat, menggunakan cara pencegahan universal untuk mencegah penularan penyakit dan strategi pengendalian infeksi. Kelima, menggunakan konsultasi dan rujukan yang tepat selama memberikan asuhan kebidanan. Keenam, menghargai dan memanfaatkan budaya setempat sehubungan dengan praktek kesehatan, kehamilan, kelahiran, periode pasca persalinan, bayi baru lahir dan anak. Ketujuh, menggunakan model kemitraan dalam bekerja sama dengan kaum wanita atau ibu agar mereka dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan tentang semua aspek asuhan, meminta persetujuan secara tertulis, supaya mereka bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Selanjutnya, menggunakan keterampilan komunikasi, bekerja sama dengan petugas kesehatan lainnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan keluarga, dan terakhir, melakukan advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan. Kewenangan yang dapat dilakukan oleh bidan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan Kemenkes nomor 900 Menkes SK 7/2002. Yang pertama yaitu lingkup pelayanan kebidanan pada anak meliputi A. Pelayanan neonatal esensial, B. Pemeriksaan bayi baru lahir dan perawatan bayi, C. Perawatan tali pusat, D. Resusitasi pada bayi baru lahir, E. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir, F. Pemberian ASI, G. Pemantauan tumbuh kembang anak, H. Pengobatan penyakit ringan, I. Pemberian imunisasi, dan J. Pemberian penyuluhan. Selanjutnya yaitu lingkup pelayanan kebidanan pada wanita meliputi A. Penyuluhan dan konseling, B. Pemeriksaan fisik, C. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal, D. Pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil dengan abortus imminens, hipertensi gravidorum tingkat 1, preeklamsi ringan dan anemia ringan, E. Pertolongan persalinan normal, F. Pertolongan normal yang mencakup letak sungsang, infeksi, pendarahan postpartum, laserasi jalan lahir, partus, macet kepala di dasar panggul, ketuban pecah dini, distosia karena inseria uteri primer, postterm, dan preterm. G. Pelayanan ibu nifas ringan, H. Pelayanan ibu nifas abnormal yang meliputi retensio plasenta, regendatan, dan infeksi ringan. I. Pelayanan dan pengobatan pada klien ginekologis yang meliputi keputihan, perdarahan tidak teratur, dan penundaan haid. Lingkup pelayanan keluarga berencana. Bidan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana berwenang untuk A. Memberikan pelayanan KB yaitu pemasangan IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit, pemberian suntikan, tablet, kondom, diafragma, dan jeli. B. Memberikan konseling pemakaian kontrasepsi dan semua informasi tentang kontrasepsi. C. Memberikan pelayanan efek samping pemakaian kontrasepsi. D. Melakukan pencabutan AKDR letak normal. E. Melakukan pencabutan AKBK tanpa penyulit. Lingkup pelayanan kesehatan masyarakat. Bidan dalam memberikan pelayanan masyarakat berwenang untuk A. Pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang KIA, kesehatan ibu dan anak, memantau pertumbuh kembangan anak, melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas, dan terakhir melaksanakan deteksi dini, melaksanakan pertolongan pertama, merujuk dan memberikan penyuluhan infeksi menular seksual atau IMS, penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya atau NAPZA. Sekian itulah tadi sedikit pengetahuan dan ilmu yang dapat saya berikan tentang peran bidan dalam masyarakat, profesionalisme bidan, dan ruang lingkup asuhan kebidanan. Saya harap dapat sedikit membantu dan menambah wawasan kita. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.